Sebelum cerita ini dimulai, selamat datang di Siren. Di channel ini, aku akan membagikan kisah-kisah nyata yang sulit dijelaskan tentang mimpi aneh, kejadian misterius, pengalaman horor, dan cerita cinta yang meninggalkan sisi gelap. Sebagian adalah kisahku sendiri, sebagian lagi adalah cerita dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Jadi, jika kamu suka cerita nyata yang membuat merinding, penasaran, dan terus teringat, kamu berada di tempat yang tepat. Juga, jika kamu ada cerita-cerita yang ingin kamu ceritakan kepadaku, kamu dapat mengirimkannya melalui email yang tertera. Kalau kalian mendengar cerita ini, mungkin kalian akan menganggapnya hanya mimpi biasa. Tapi bagiku, mimpi itu terasa terlalu nyata. Dan sampai hari ini, aku bahkan masih mengingat wajah anak laki-laki itu. Semua ini terjadi saat aku masih kecil, sekitar umur 8 atau 9 tahun. Sejak kecil, aku punya alergi yang cukup parah terhadap tubuh, terhadap udara dingin, dan juga asap. Kalau kambuh, napasku akan sesak, disertai batuk, pilek, seperti penderita asma. Saat itu, aku tinggal di sebuah desa yang sangat jauh dari kota. Belum ada listrik, belum ada sinyal, dan tidak ada rumah sakit atau satupun puskesmas. Kalau ada yang sakit parah, kami hanya bisa berharap ada bantuan datang tepat waktu. Suatu malam, penyakitku kambuh lebih parah dari biasanya. Dadaku terasa sesak sekali. Aku berusaha bernapas, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ibuku panik. Ayahku juga bingung harus berbuat apa. Aku adalah anak pertama mereka. Dan saat itu mereka masih sangat muda. Ibuku memberiku obat yang biasanya selalu ampuh, tapi malam itu, obat itu tidak bekerja. Ayahku akhirnya pergi keluar rumah untuk mencari tenaga medis. Sementara ibuku tetap menemaniku di samping tempat tidur. Lalu, sekitar jam 2 atau 3 pagi, tubuhku tiba-tiba tenang. Aku berhenti bergerak. Aku tidak lagi terlihat berusaha mencari udara. Menurut ibuku, saat itu aku telah seperti sudah tidak ada di dunia ini. Ibuku syok. Ia pergi ke kamar sebelah dengan tubuh lemas dan air mata yang terus jatuh. Ia hanya bisa berdoa, novena kepada Bunda Maria. Sementara di kamar lain, tubuh kecilku terbaring diam. Perlahan, tubuhku mulai dingin. Tapi anehnya, aku merasa hanya sedang tertidur pulas seperti biasa. Dan saat itulah aku bermimpi. Mimpi yang menjadi awal dari semua ceritaku yang akan kuceritakan saat ini. Di dalam mimpi itu, aku seperti kembali menjadi anak berumur 5 tahun. Aku memakai celana pendek coklat dan kemeja putih kusam yang sudah tidak benar-benar putih lagi. Aku melihat kulitku jauh lebih cerah dari aslinya. Aku sedang berlari di dalam sebuah kapel tua yang seluruhnya terbuat dari kayu gelap. Dan kapel itu sunyi. Meskipun sunyi, kapel itu terasa hangat, yang membuatku bingung. Di tempat tinggalku saat itu, bahkan belum ada kapel atau gereja sama sekali. Mayoritas orang di kampung kami masih memuja leluhur. Dan hanya keluargaku saja yang Katolik. Jadi, dari mana tempat itu berasal? Di dalam kapel itu ada seorang wanita dewasa yang berwajah Eropa. Ia memakai gaun hitam panjang dan topi hitam seperti orang zaman dulu. Entah kenapa, aku tahu bahwa ia adalah ibuku. Aku terus berlari kecil di dalam kapel sambil tertawa. Lalu, seorang pria Eropa datang mengajarku. Ia mengejarku ke sana kemari. Dan aku tahu, dia adalah ayahku. Meski di dunia nyata yang sebenarnya, ayahku tidak seperti itu. Di dalam kapel itu, aku terus berlari sampai berhenti di depan sebuah lukisan besar.
lukisan wajah Yesus dengan mahkota duri di kepalanya. Wajahnya menengadah ke atas, tatapannya penuh luka. Pria itu lalu mengangkat tubuhku tinggi-tinggi agar aku bisa melihat lukisan itu lebih dekat. Dan saat itulah aku melihat sesuatu. Di pantulan kaca bingkai lukisan itu, aku melihat wajahku. Tapi itu bukan wajahku. Yang kulihat adalah seorang anak laki-laki Eropa, wajahnya pucat, matanya tenang, dan dia menatap lurus ke arahku. Untuk sesaat aku bingung, karena di dalam mimpi itu semuanya terasa normal. Sampai tiba-tiba aku sadar, tidak, aku bukan dia. Aku seorang anak perempuan kecil yang berasal dari Asia Tenggara. Kenapa aku menjadi anak laki-laki yang asing? Detik berikutnya, aku terbangun. Aku membuka mata dan melihat ibuku sudah duduk di sampingku. Matanya sembab, wajahnya penuh bekas tangisan. Saat melihat aku sadar, ia langsung mengelusku tanpa berkata apa-apa. Tapi sejak malam itu, ada satu hal yang tidak pernah hilang dari ingatanku, yaitu wajah anak laki-laki dari pantulan kaca itu. Aku masih mengingatnya sampai hari ini, dan anehnya, itu hanyalah awal dari semua kejadian yang datang setelahnya. Kalau kalian ingin mendengar cerita kelanjutannya, aku akan menceritakan bagian berikutnya. Nah, itu adalah kisah pertamaku. Sampai hari ini, aku masih belum tahu siapa sebenarnya anak laki-laki yang kulihat di pantulan kaca itu. Apakah itu hanya mimpi dari seorang anak kecil yang sedang tidak sehat, atau ada sesuatu yang memang ingin memperlihatkan dirinya kepadaku? Kalau menurut kalian, apa arti dari kejadian ini? Serta apa arti dari mimpiku berikut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku akan membacanya satu persatu. Dan juga, jika kalian memiliki cerita yang serupa, kalian dapat mengirimkannya kepadaku. Oh iya, cerita ini bukanlah cerita satu-satunya. Dan cerita ini masih ada kelanjutannya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.